Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sultan Maulana Yusuf dikenal sebagai Raja Banten II, penakluk kerajaan Pajajaran saat menyebarkan Islam di tanah Sunda, sekaligus mengubah wilayahnya baju bak Singapura. Prestasi Sultan Maulana Yusuf yang dikenal sebagai Panembahan Pekalangan Gede itu terjadi selama 10 tahun memerintah kerajaan Banten. Sultan Maulana Yusuf naik tahta selepas ayahanda Sultan Maulana Hasanuddin wafat. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada sekitar tahun 1570 Masehi. Prestasi besar lainnya Sultan Maulana Yusuf yang mencengangkan adalah menaklukkan kerajaan Pajajaran. Pada saat Sultan Maulana Yusuf memerintah kerajaan Banten, hubungan Banten dan Pajajaran mencapai klimaks perseteruan. Puncaknya benteng pertahanan terakhir kerajaan Pajajaran di pedalaman Sunda dapat ditaklukkan oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf menjabat sebagai Sultan Banten pada tahun 1570 sampai dengan 1580. Hanya 10 tahun saja beliau memerintah Banten. Beliau wafat karena sakit. Setelah wafat, tahta Kesultanan Banten kemudian diserahkan kepada anaknya, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Ratu ing Banten. Dalam sejarah Cirebon, anak dari Maulana Yusuf ini adalah Raja Banten pertama yang melaksanakan haji. Maulana Muhammad juga disebut sebagai Sultan Haji I. Selain itu juga disebut Panembahan Banten Sendang Ranapati karena wafat dalam pertempuran laut di Malembang dengan Mataram. Menurut dari silsilahnya, Sultan Maulana Yusuf merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati, sebab ia merupakan putra dari Pangeran Sultan Maulana Hasanuddin. Menurut sejarah Banten, Sultan Maulana Yusuf memiliki 8 saudara kandung dari pernikahan ayahnya dengan Ratu Ayu Kirana. Semasa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, Banten disulap menjadi daerah yang maju pesat di bidang perdagangan bak Singapura masa kini dan pelayaran Nusantara. Di samping pendidikan agama, Maulana Yusuf juga lebih menekankan pada bidang pembangunan kota, keamanan, dan pertanian. Pada masanya pula ibu kota Pajajaran Pakuan dapat ditaklukkan oleh kerajaan Banten. Para penggawa kerajaan Pajajaran lalu diislamkan, tapi masing-masing tetap memegang jabatannya seperti semula. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, perdagangan di Banten semakin maju. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada saat itu Banten diberikan kota penimbunan barang-barang dari penjuru dunia yang nantinya disebarkan ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Sehingga Banten menjadi begitu ramai dikunjungi, baik dari luar maupun oleh para penduduk Nusantara. Semasa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf pula lah dibuatnya peraturan penempatan penduduk berdasarkan keahliannya dan asal daerahnya. Perkampungan untuk orang asing biasanya ditempatkan di luar tembok kota seperti Kampung Pakojan, terletak di sebelah barat Pasar Karanggantu. Untuk para pedagang dari Timur Tengah, pecinan terletak di barat Masjid Agung. Untuk para pedagang dari Cina, Kampung Panjunan untuk para tukang belangga atau gerabah atau priuk. Kampung Kepandaian untuk tukang pandai besi.
Kampung Pangukiran untuk tukang ukir, Kampung Pangongan untuk tukang gong, Kampung Sukadiri untuk para pembuat senjata. Demikian pula untuk golongan sosial tertentu, misalkan Kademangan untuk para demang, Kefakihan untuk para ahli fikih, Kesatrian untuk para satria atau perwira, senopati dan prajurit istana. Pengelompokan permukiman ini selain dimaksudkan untuk kerapian dan keserasian kota, tapi lebih penting untuk keamanan kota. Tembok kota pun diperkuat dengan membuat parit-parit di sekelilingnya. Dalam Babat Banten disebutkan gawe kuta balawarti bata, kelawan kawis perbaikan Masjid Agung pun dikerjakannya. Dan sebagai kelengkapan dibangun sebuah menara dengan bantuan muslim asal Mongolia. Di samping mengembangkan pertanian yang sudah ada, raja pun mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru berbagai pesawahan. Area persawahan di Banten bertambah luas sampai melewati daerah Serang sekarang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi sawah-sawah tersebut, dibuatlah terusan-terusan dan bendungan-bendungan. Bagi persawahan yang terletak di sekitar kota, dibuatnya juga satu danau buatan yang disebut Pasikardi. Air dari Sungai Cibanten dialirkan melalui terusan khusus ke danau ini. Lalu dari sana dibagi ke daerah-daerah persawahan di sekitarnya. Pasikardi juga digunakan bagi penampungan air bersih bagi kebutuhan kota dengan melalui pipa-pipa yang terbuat dari terakota. Setelah dibersihkan, diendapkan, air tersebut dialirkan ke keraton dan tempat-tempat lain di dalam kota. Di tengah-tengah danau buatan tersebut terdapat pulau kecil yang digunakan untuk tempat rekreasi keluarga keraton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kita berziarah atau bertawasul ke makam wali Allah. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semuanya dan membalasnya dengan penuh pahala dan berkah serta maghfirahnya, dengan harapan agar ibadah ziarah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ziaratul maqbulatan atau ziarah yang diterima dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sepenggal kisah Waliullah Sultan Maulana Yusuf Banten. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.